Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari kesempatan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema mengampuni. Bacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam hubungan kita sesama manusia, pasti akan terjadi gesekan, benturan, perbedaan pendapat. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, atau sebaliknya, bahkan hubungan persaudaraan juga memungkinkan untuk terjadi benturan. Nah, seringkali di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan pun, kita justru mengalami kepahitan, kita sulit untuk mengampuni satu dengan yang lain. Lah Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita, bahwa Allah rindu dan Allah itu mau supaya kita ini mau belajar hidup saling mengampuni. Lah mengampuni itu apa? Mengampuni itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan tindakan melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa tanpa menuntut ganti rugi atau membalas dendam. Proses ini melibatkan melepaskan perasaan marah, sakit hati, dan kebencian sehingga seseorang dapat merasakan kedamaian dan penyembuhan batin. Meskipun tidak berarti melupakan, mengampuni adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalu menguasai hati. Lah Bapak Ibu Saudara, dari pernyataan ini jelas bahwa dari pihak kita saat kita hidup dalam kepahitan, kita tidak mungkin mengalami yang namanya sejahtera. Kita pasti akan mengalami, orang katakan, gondok di dalam hati kita. Lah, dari pihak Allah, saat kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan Markus tadi, itu menjelaskan dan mengingatkan bahwa doa kita itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Apalagi dijawab, mungkin didengar saja tidak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita menyimpan kepahitan. Karena kita tidak bisa mengampuni kesalahan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Pasti ingat peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi mengampuni berarti melepaskan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang sudah terjadi, yang menyakitkan hati. Kita mengambil keputusan memilih untuk melepaskan atau memberikan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk kita renungkan kebenaran ini saat ini. Kenapa sekali lagi saat kita menyimpan kepahitan, kita hidup dalam kebencian dan dendam, itu yang pasti yang rugi kita sendiri. Kita hidup tidak nyaman, kita hidup tidak shalom. Dan seringkali saya ilustrasikan Bapak Ibu Saudara, saat kita menyimpan kepahitan, ingat dia. Kita ini rasanya sulit tidur, gregetan, gemes, jengkel, marah. Dan Bapak Ibu Saudara, yang rugi siapa? Diri kita. Sementara mungkin yang membuat kita sakit hati, hidup nyaman-nyaman saja, mereka menjalani hidup dengan sukacita, dengan sejahtera. Tetapi kita yang hidup dalam kepahitan, bisa jadi kita ini justru tidak menikmati shalom. Bahkan tadi saya sampaikan, doa kita jangankan dijawab oleh Tuhan, didengar saja tidak. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun orang yang mungkin saja pernah mengecewakan hati kita, pernah menyakiti hati kita,
kita mau belajar melepaskan pengampunan. Mungkin hubungan antara suami dan istri, atau istri dengan suami, bahkan tidak sedikit anak-anak maupun orang tua satu dengan yang lain saling mendendam, saling membenci, saling hidup di dalam kekecewaan. Lah ini yang perlu menjadi perenungan buat kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan tadi di dalam Injil Markus dikatakan, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Allah juga tidak mengampuni kita. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka Allah sendiri juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, akankah lebih baik kalau di dalam hidup kita hidup berdamai dengan semua orang, sebagaimana firman Tuhan mengingatkan dan berpesan kepada kita? Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, lah bagaimana bila mana hidup saya ini seringkali dijahatin oleh orang? Orang seringkali mengikhtiarkan kejahatan di dalam hidup saya. Bukankah di dalam surat Roma maupun di dalam surat Ibrani juga Tuhan sendiri menyatakan, pembalasan itu hakku. Jangan menuntut balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tadi saya bacakan atau saya sampaikan tepatnya 2 ayat yang tertulis di dalam firman Tuhan untuk meneguhkan dan menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, yang hidup dalam kepahitan hati dengan siapapun dan dengan siapapun dan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Mari kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena prinsip teologianya Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Tidak cuman itu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu murid-murid datang kepada Tuhan dan minta diajarkan bagaimana caranya berdoa seperti yang dilakukan oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara, Yesus ngajarnya doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampuni akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak hidup dalam pengampunan, kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita ini sedang ada di dalam pencobaan. Paling tidak hati dan respon kita ini sedang tergoda untuk menjauh dari Tuhan, untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pastikan bahwa di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, kita untuk belajar mengampuni orang-orang yang berbuat salah di dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu, sekalipun penyakit belum tentu ditentukan oleh hal ini. Orang yang tidak bisa mengampuni bisa menimbulkan berbagai penyakit. Sebenarnya bukan berbagai penyakit itu timbul, tetapi karena dendam, karena kejengkelan, tentunya itu juga menjadi beban pikiran kita. Itulah yang akan menimbulkan penyakit-penyakit itu tumbuh di dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, di dalam diri manusia itu ada banyak kelemahan fisik atau sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, itu yang diakibatkan oleh dosa. Nah, salah satu pemicunya karena beban pikiran di samping makanan-makanan yang ada. Lah kalau hidup kita dibebani dengan pikiran-pikiran yang tidak mengenakkan, kepahitan, kebencian, sakit hati, maka tidak sedikit orang-orang yang seperti ini akhirnya penyakit itu pada muncul di dalam tubuhnya, di dalam dirinya. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita sendiri. Setiap kali Tuhan memerintahkan, setiap kali Tuhan memberitahu untuk kita laksanakan, bukan kepentingan untuk Tuhan,
Tetapi justru Allah ingin menjaga damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Allah ingin supaya kita hidup di dalam perdamaian dengan Allah dan tentunya juga dengan sesama kita. Allah mau supaya kita menjalani hidup ini dengan shalom dan dengan sukacita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian hidup di dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Bahkan tidak cuman itu, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita hidup dalam kepahitan, tidak ada pengampunan, tidak saja firman Allah tadi menyatakan, Allah juga tidak mengampuni Bapak Ibu Saudara. Ternyata saat kita hidup dalam kebencian, di dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, kita ini sedang keluar dari kasih karunia Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, saya percaya kok sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Yakobus itu memberikan penjelasan, kalau kita percaya, iblis pun percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka beberapa kali waktu setan merasuk kepada manusia dan kemudian manusia itu menyembah kepada Yesus dan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam kebencian, kita tidak bisa mengampuni, kita ini sedang dalam situasi keluar dari kasih karunia Allah. Atau Bapak Ibu Saudara bisa jadi kebalikannya, karena kita keluar dari kasih karunia Allah, maka kita hidup di dalam kebencian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita mau belajar bersama-sama hargai kasih karunia Allah. Kasih karunia itu anugerah yang Allah berikan tanpa bayar, diberikan dengan sukarela, tetapi bukan berarti tidak ada syaratnya. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Syaratnya kita mau menerima. Bukankah anugerah itu diberikan buat semua orang? Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah anugerah itu diterima oleh semua orang? Belum tentu. Tetapi bagi orang-orang yang meresponi anugerah Allah itulah, maka setiap kita akan menikmati apa yang Allah janjikan, yaitu anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Alkitab mencatat pencobaan itu bukan dari Allah? Pencobaan itu bukan juga datang dari iblis. Iblis itu hanya memberikan pemicu. Iblis itu hanya memberikan pemantik. Tinggal tergantung bagaimana sikap kita, apakah pemantik itu kita mau padamkan atau justru kita bakar lebih besar lagi. Lah semua itu tergantung dari kita Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat kita jatuh dalam berbagai pencobaan itu karena apa? Karena keinginan kita. Keinginan apa? Keinginan untuk membenci, keinginan untuk tidak mau mengampuni, keinginan untuk sakit hati. Bukankah ada banyak orang mengambil keputusan sesuai keinginannya untuk tidak mau mengampuni yang lain, untuk tidak mau mengasihi yang lain, justru ingin hidup dalam kebencian. Nah, kita perlu awas-awas. Kita perlu hati-hati dengan kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah Alkitab tadi mencatat kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Bapak tidak mengampuni, kalau kita ini keluar dari kasih karunia Allah, seandainya suatu waktu Tuhan jemput kita, Tuhan panggil kita, kira-kira posisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada di mana? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata tetap menikmati surga, tinggal tergantung yang bohong itu Tuhan, apa Bapak Ibu Saudara yang bohong? Seandainya saya hidup dalam kepahitan hati,
saya tidak mau mengampuni, kemudian suatu saat Tuhan panggil kita, saya masih berani berkata, saya mati masuk surga, tinggal yang bohong itu saya, apa Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dan menurut saya, Tuhan itu tidak pernah berbohong. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Suci hati, supaya melihat kerajaan Allah, melihat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lah kalau hati kita tidak kudus, hidup kita dicemari dengan kepahitan hati, dengan kebencian, dan tidak ada rasa kasih dan pengampunan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kemana seandainya ajal menjemput kita? Syukur-syukur kalau ajal belum menjemput, kita masih punya kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kematian itu bisa sewaktu-waktu terjadi dalam hidup yang namanya manusia. Tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu, tetapi ajal batas waktu yang Tuhan berikan kepada kita, suatu saat itu selesai. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kemana Bapak Ibu Saudara akan pergi? Saya berharap kesempatan pagi hari ini, kenapa firman Tuhan disuarakan, tentu tidak saja harapan saya dan kerinduan saya, tetapi terlebih lagi kerinduan Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini, tetapi boleh menikmati dengan sukacita, dengan shalom dan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan suatu kali kelak kalau Tuhan menjemput kita, Tuhan boleh menyambut kita dengan berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan yang setia." Tidak cuma setia, tetapi juga baik. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang Kristen hubungannya dengan Tuhan itu baik, setia beribadah, setia melayani pekerjaan Tuhan, tetapi untuk hidup dalam hal yang benar, apakah itu pasti terjadi? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20, Yesus memberikan pesan melalui khotbah di bukit kepada murid-muridnya secara khusus, dikatakan begini, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman pernyataan Tuhan sendiri. Salah satu khotbah Yesus di bukit untuk memberikan wejangan-wejangan secara umum kepada orang banyak, secara khusus kepada murid-muridnya. Harus lebih benar. Dan salah satu kebenarannya Bapak Ibu, kita tidak cuma punya hubungan yang baik dengan Allah. Dan bukankah ada banyak orang Kristen membuat pernyataan demikian? Yang penting hubungan saya dengan Tuhan, terlibat pelayanan aktif di gereja, tapi menyimpan kepahitan hati. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan yang setia." Tidak cuma setia, tapi juga menyatakan hidup dalam kebenaran, hidup melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Salah satunya, mau belajar hidup dalam kasih dan pengampunan. Ampuni yang bersalah kepada kita. Ampuni saudaramu. Ampuni mungkin orang tuamu. Ampuni mungkin anak-anakmu. Dan saya tidak tahu dengan pasti apa yang Bapak Ibu Saudara sedang pergumulan berbicara tentang pengampunan ini. Tetapi kepada siapapun Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya pahit hati, mari Bapak Ibu lepaskan kasih dan pengampunan. Bahkan ada banyak suami istri justru di usia lanjutnya, di usia yang semakin lansia Bapak Ibu Saudara, justru mereka malah akhirnya berpisah satu dengan yang lain. Ternyata selama hidup mempertahankan kebencian satu dengan yang lain. Lah mari pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau belajar lepaskan.
seperti Allah melepaskan pengampunannya buat kita. Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah? Bahkan Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, di dalam hidup kita pasti setiap hari dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, perbuatan kita, langkah hidup kita, bisa jadi kita melakukan kesalahan. Tetapi kalau Petrus sempat bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah? Enggak, 7 kali 7 kali. Jadi berkali-kali 7. Lah 7 ini bukan berbicara masalah angka Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbicara tentang sempurna. Pengampunan yang sempurna. Petrus menawarkan, Tuhan 7 kali kan enggak. Artinya kesempurnaan yang sempurna. Itu yang harus dilakukan di dalam membangun kasih dan pengampunan di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara pastikan, Bapak Ibu Saudara yang masih hidup dalam kepahitan, masih hidup dalam kebencian, sakit hati. Siapa yang harus memulai? Yang harus memulai adalah diri kita sendiri. Tuhan yang akan menolong. Seringkali kita berkata, Tuhan jaga hatiku. Enggak. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jaga hatimu. Kita yang harus jaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita yang harus jaga, Tuhan yang akan bantu. Kita harus mau mengasihi, Tuhan yang akan tolong. Kita yang harus mengampuni, Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Supaya kita boleh hidup di dalam kebenarannya, kita menikmati shalom, dan yang pasti kita boleh menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan ini, kalau kami boleh kembali Tuhan ingatkan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan lembutkan hati setiap kami, sehingga saat kami boleh mendengar benih-benih firman ini, firman-Mu boleh bertumbuh ke hati kami masing-masing. Dan mari Tuhan yang akan terus menolong dan menopang kami, memampukan kami yang mau mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman-Mu saat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.